Tidak jauh dari danau itulah tiga bocah ini menghilang secara misterius sejak tanggal 18 Oktober 2020 lalu. Beberapa paranormal mencoba menerawang makhluk apa yang ada di lokasi. Ada yang mengatakan danau angker, juga ada yang mengatakan anak itu disembunyikan makhluk gaib di kawasan danau itu. Halo semua, selamat datang lagi di Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang misteri hilangnya 3 anak kecil di Langkat. Sudah 1 bulan ini ada 3 bocah yang hilang secara misterius di Salapian, Langkat, Sumatera Utara. Hingga hari ini pencarian masih terus dilakukan. Sekitar 1 km dari desa Namam Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terdapat danau. Tidak jauh dari danau itulah 3 bocah ini menghilang secara misterius sejak tanggal 18 Oktober 2020 lalu. Untuk sementara masih dalam penyelidikan, tapi masih belum ditemukan juga. Upaya pencarian terhadap korban terus dilakukan. Polda Sumut pun membentuk tim khusus agar kasus bocah hilang ini menemukan titik terang. Polda Sumut sebelumnya sudah mengerahkan anjing pelacak untuk ikut mencari korban. Ketiga bocah sepantaran tersebut berusia sekitar 7 tahun. Hampir mendekati 1 bulan berlalu, 3 bocah yang masing-masing bernama Nizam, Zahra, dan Yogi hilang misterius saat melihat eskavator sedang memperbaiki parit desa di Dusun Pulka. Tapi juga menjadi spekulasi banyak kalangan soal kemungkinan anak itu tenggelam di dasar danau. Ketiga bocah itu awalnya terlihat bermain, namun mereka tak kunjung pulang hingga dilaporkan hilang. Sebelumnya pencarian ketiga bocah yang hilang itu difokuskan di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT LMK. Pencarian dilakukan di area perkebunan dalam jarak seluas sekitar 100 hektar. Lokasi perkebunan disisir karena diduga ketiganya tersesat di dalam kawasan kebun, termasuk ke perbatasan perkebunan dengan Waduk Pulka. Pencarian sekitar timunan tanah, penggalian parit di dalam perkebunan dengan menggunakan alat berat juga sudah dilakukan. Namun belum ada titik terang ketiga bocah itu. Sementara ada salah seorang warga menjelaskan juga bahwa sudah melakukan pencarian ke kawasan yang dianggap angker dan mistis. Sebelumnya polisi dan warga semua sudah menyusuri kawasan itu. Namun kali ini pencarian dilakukan secara lebih detail. Orang tua korban bersama warga dan polisi melakukan pencarian bersama. Selain itu, orang tua ketiga bocah yang hilang itu juga memakai jasa paranormal. Beberapa paranormal mencoba menerawang makhluk apa yang ada di lokasi. Kesimpulannya ada berbagai macam. Ada yang mengatakan danau angker, juga ada yang mengatakan anak itu disembunyikan makhluk gaib di kawasan danau itu. Jika dilihat dari gambar-gambar yang diunggah di Google Maps, danau tersebut tuh memang cukup sepi dan jarang wisatawan yang datang ke lokasi. Cerita awalnya nih, ketiga bocah itu main di pagi hari. Jadi anak-anak itu sempat main di sekitar perkebunan, sebab di sana ada alat berat beko yang lagi beroperasi mengorek parit. Nah, salah satu anak bernama Zahra jam 10 pagi tuh sempat pulang untuk meletakkan HP-nya. Anak ini tuh biasanya pulang saat siang hari untuk makan siang, tapi ternyata dia nggak kunjung pulang sejak saat itu. Ibu dari salah seorang anak bernama Nizam beberapa waktu lalu katanya bermimpi. Dia bermimpi anaknya pulang ke rumah. Di mimpi tersebut, sang ibu bertanya dari mana sang anak. Namun anak itu nggak jawab dan hanya tersenyum dan menghilang dari mimpi itu. Nah, ekspresi senyum Nizam dalam mimpi itu entah apa artinya. Namun meski demikian ya anak itu belum benar-benar pulang. Setiap harinya keluarga dari 3 anak yang hilang terus melaksanakan doa bersama dengan sejumlah anak yatim di dusun mereka. Doa bersama ini ditujukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan pencarian ketiga anak tersebut. Di mana hingga kini keluarga anak-anak tersebut masih yakin ketiganya masih dalam keadaan hidup. Di manakah anak-anak tersebut?
Apakah benar apa yang dibilang kebanyakan paranormal bahwa mereka dibawa ke alam gaib dan diculik makhluk tak kasat mata? Atau hanya ada oknum atau orang jahat yang menculik mereka? Atau mereka jatuh di salah satu parit atau penggalian? Yang sampai sekarang hilangnya 3 anak tersebut masihlah menjadi misteri. Kita hanya bisa mendoakan semoga ketiga anak tersebut ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Sampai ketemu lagi di cerita Ara berikutnya yang lebih seru dan bikin bulu kuduk kamu merinding. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya, komen bila ada masukan lain untuk cerita Ara. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk notification supaya kalian tahu kalau aku upload video baru di cerita Ara. Terima kasih, stay safe dan stay healthy. Jangan lupa pakai maskernya, jaga kesehatan dan tetap produktif. Bye.